Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kelompok 4 akan menyajikan sebuah presentasi dari materi manajemen permodalan syariah. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erika Ayuningrum, kemudian Dwi Kumalasari, kemudian Nur Laila, berikutnya Cucuh Anjar Rosita, kemudian Yusuf Fadilah, dan yang terakhir Nica Putra Wijaya. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Nah, yang pertama kita masuk ke manajemen permodalan syariah. Nah, di sini modal sendiri merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Nah, menurut Zainal Arifin, secara tradisional modal dikatakan sebagai sesuatu yang mewakili pemilik dalam suatu perusahaan. Nah, jika kalau menurut berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Atau bisa jadi manajemen permodalan syariah sendiri bisa dikatakan adalah yang mengatur modal sedemikian rupa supaya masyarakat mau memberikan dananya untuk menambah modal bagi bank. Nah, jika demikian berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka kemungkinan besar pula modal yang dapat diserap oleh bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar manajemen permodalan bank syariah. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip dasar manajemen permodalan bank syariah yang pengelolaan modal bank terfokus pada kecukupan untuk membiayai biaya operasi bank untuk memenuhi berbagai kepentingan dari bank. Nah, contohnya beberapa prinsip yaitu: 1. Menyusun rencana keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan modal yang memadai. Ketiga, mengusahakan pemenuhan modal dari internal tanpa mengganggu atau merusak kepentingan dari pemilik atau pemegang saham. Nah, yang keempat, mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar. Sumber permodalan bank syariah. Di dalam sumber permodalan bank syariah terdapat dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun langsung dari masyarakat. Bentuk dari dana pihak ketiga ada 3. Yang pertama adalah titipan atau wadiah. Titipan atau wadiah adalah simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Contohnya adalah giro wadiah dan tabungan wadiah, di mana nasabah yang memilih giro wadiah akan menitipkan uangnya kepada bank syariah. Namun, nasabah tersebut tidak memperoleh imbalan atau keuntungan karena dana tersebut adalah dana titipan, maka bank syariah tidak mengoperasikan dana tersebut sehingga nasabah tersebut tidak mendapat imbalan atau keuntungan. Yang kedua adalah partisipasi modal berbagi hasil atau berbagai risiko untuk investasi umum atau mudharabah mutlaka, di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Contohnya adalah kerjasama antara nasabah penabung dengan bank melalui produk tabungan, giro, dan deposito syariah, di mana nasabah akan menanamkan uangnya kepada bank melalui produk tabungan, giro, atau deposito syariah. Lalu, uang dari nasabah tersebut oleh bank akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang memberikan keuntungan, sehingga keuntungan dari kegiatan tersebut akan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan investasi. Lalu yang ketiga adalah investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu ketika investor ingin
melakukan pendanaan kepada warga binaan atau UMKM binaan, maka investor tersebut membutuhkan lembaga keuangan untuk menyalurkan dana tersebut, sehingga investor melakukan akad mudharabah muqayyadah dengan bank syariah. Namun, di sini yang diperhatikan adalah bank tidak ikut berinvestasi, sehingga kerugian ataupun keuntungan sepenuhnya akan ditanggung oleh investor tersebut. Sumber permodalan bank syariah. Jadi, sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama adalah modal inti atau core capital, merupakan dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Modal inti terdiri dari yang pertama adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan atau modal bank adalah saham. Saham akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Contohnya yaitu ketika pemilik bank ingin mendapatkan sumber dana baru atau ingin mendapatkan sumber dana, maka pemilik bank harus menyertakan dana pada bank melalui pembelian saham. Setelah itu, ketika pemilik ingin menambah investasi atau menambah dana, maka pemilik bank harus bersedia membagi saham yang dimiliki untuk dijual kepada para investor melalui bank. Ketika bank berhasil menjual saham tersebut kepada para investor, maka dana hasil dari pembelian saham tersebut akan masuk pada modal yang disetor oleh para pemegang saham. Yang kedua adalah cadangan. Cadangan yaitu sebagian laba yang tidak dibagi atau yang disisihkan untuk menutupi timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Contohnya yaitu ketika RUPS, para anggota RUPS memutuskan akan membagi laba menjadi dua bagian, di mana sebagian akan disimpan untuk menutupi resiko kerugian di kemudian hari, dan sebagian lagi akan dibagikan kepada para pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya diberikan kepada para pemegang saham, namun oleh para pemegang saham diputuskan untuk ditanam kembali ke dalam bank. Nah, contohnya yaitu ketika RUPS, para pemegang saham memutuskan untuk menginvestasikan kembali laba yang telah dibagikan ke dalam bank, di mana investasi tersebut bertujuan untuk menambah dana modal lebih lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sumber permodalan bank syariah. Sumber dana bank syariah yang kedua yaitu ada quasi ekuitas atau bisa disebut mudharabah account. Quasi ekuitas sendiri merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau bisa disebut syaib almal dengan pengusaha atau bisa disebut mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama. Kemudian, pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan sebelumnya, dan kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Kemudian sumber dana bank syariah yang ketiga yaitu ada dana titipan atau wadiah atau non-remunerated deposit. Dana titipan sendiri merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang untuk menitipkan dananya pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Sumber dana bank syariah yang ketiga yaitu ada dana nasabah atau masyarakat. Seperti yang pertama ada giro wadiah atau demand deposit. Giro wadiah merupakan simpanan masyarakat
baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya atau penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billio giro, kartu ATM, serta sarana pemerintah bayar yang lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian yang kedua adalah tabungan wadiah atau saving deposit. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja kepada pemiliknya. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi sumber modal bank. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran kegiatan usaha yang fungsinya untuk memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana seperti demand deposit untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek, saving deposit untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek, time deposit untuk membiayai secondary reserve kegiatan jangka menengah dan surat harga. Dan yang terakhir yaitu capital deposit yang dipakai untuk membiayai kredit jangka panjang, perdagangan, surat harga, dan aktivitas tetap. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bank dapat dilihat melalui kas jangka pendeknya. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin likuid bank yang bersangkutan. Dan apabila semakin kecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, mengindikasikan likuiditas bank yang bersangkutan relatif tetap. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank tersebut. Dan sebaliknya, bila volume dana pihak ketiga semakin mengecil, maka indikasi masyarakat semakin tidak percaya pada bank tersebut. Selanjutnya adalah kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Untuk tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara yang pertama, yaitu membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Jadi di sini kalau dilihat dari sudut pandang perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Jadi rumusnya itu modal dan cadangan dibagi simpanan masyarakat sama dengan 10%. Untuk simpanan masyarakatnya sendiri itu ada giro, deposito, dan tabungan. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank akan dianggap sehat. Yang kedua adalah membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Ukuran inilah yang biasa dipakai oleh seluruh bank di dunia, di mana ukuran ini didasarkan pada kesepakatan Bank Sentral Negara Maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang yang tergabung dalam Organisasi Bank for International Settlement atau BIS. Kesepakatan itu dicapai pada tahun 1988 setelah mengevaluasi sistem
dan struktur perbankan internasional dengan indikasi yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional. Yang kedua, persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang internasional. Yang ketiga, terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional. Berdasarkan indikasi tersebut, BIS menetapkan ketentuan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Nah, kemudian masuk ke aktiva tertimbang menurut resiko ATMR Bank Syariah. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang. Kemudian yang kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, yaitu mudharabah. Nah, aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP. Ya, kemudian berdasarkan pembagian jenis aktiva di atas tadi, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah terdiri atas dua, yaitu yang pertama, aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri atau dana pinjaman adalah 100%. Kemudian yang kedua, aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%. Nah, untuk penggolongan lebih lanjut dapat mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia atau Basel Komite yang ada. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.